ya. Ya, ya, ya. Sudah bisa jadi wartawan, Ibu. Terima kasih, Ibu Naf. Pak Profesor Samsurizal, silakan. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit. Kalau saya lihat arahan dari pimpinan dalam hal ini presiden jelas. Tetapi ketika kita melihat di lapangan banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga saya sendiri merasa bahwa Iya. Terima kasih Profesor Samsurizal untuk paparannya yang menarik dan dari paparan Prof. Samsurizal saya menarik satu kesimpulan bahwa memang seorang dokter itu ya tidak banyak berbeda dengan tidak banyak bedanya dengan seorang wartawan karena di situ kalau wartawan di Kompas Prof. Samsurizal itu banyak tahapan seleksinya, tetapi salah satu kata yang penting adalah watak baik. Dan tadi Prof. Samsurizal juga menyampaikan kelakuan baik, berkelakuan baik. Yang kedua adalah kemudian menjadi seorang jurnalis itu adalah ada laku moral di dalamnya. Dan Prof. Samsurizal juga menyampaikan bahwa seorang dokter juga harus ada kematangan moral. Sesuatu yang mirip menurut saya. Dan itu sangat terasa ketika kemudian sejak tahun 99 Prof. Samsurizal mengasuh rubrik kesehatan di Kompas tentu saja. Sebuah irama yang perjalanan yang tentu saja sama. Baik, sahabat Kompas, sebelum saya mengundang untuk pertanyaan, saya ingin menyapa lebih dahulu ada sejumlah pimpinan Kompas Gramedia yang hadir di sini. Ada Mas Rikat Bagun, selamat sore, dan kemudian ada Mas Rikat adalah Wakil CEO KG Media, dan ada juga Mas Andi Budiman. Mas Andi Budiman adalah CEO KG Media. Selamat sore, Mas Andi Budiman. Kemudian ada juga Mas Nino Leksono. Mas Nino Leksono adalah Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Dan juga tadi ada dua senior Kompas yang saya kira ada tiga malah yang juga sangat dekat dengan Bu Naf maupun Prof. Samsurizal. Tadi sempat disebut ada Mas Irwan Julianto, Mbak Maria Hartiningse, dan Mbak Atika Walujani. Itu sahabat-sahabatnya Prof. Samsurizal dan Ibu Naf. Tentu saja terima kasih untuk kehadirannya. Dan ada juga Mbak Evi. Mbak Evi adalah editor atau kepala Des Humaniora yang akan tentu berhubungan dengan erat dengan bidang kesehatan ini. Dan ada seorang penulis Kompas, penulis kebudayaan juga hadir di sini, Mbak Linda Kristanti. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan ada juga Mbak Eli Handoyo, Direktur Sales Kompas KG Media yang juga hadir, dan sejumlah teman-teman yang lain yang mengikuti melalui Zoom ini maupun melalui YouTube Harian Kompas. Sahabat Kompas, ada sejumlah pertanyaan yang sudah datang, dan ini juga datang, yang hadir juga bukan hanya dari Jakarta, tetapi juga ada dari Pak Edi Sampana dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Juga ada dari Bapeda Mempawah yang hadir juga. Luar biasa saya kira, karena soal kesehatan, soal penanganan pandemi, soal profesionalisme dokter adalah keseharian kita bersama. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bu Nafsya maupun Pak Samsurizal, yang saya ingin bacakan lebih dahulu. Ini adalah pertanyaan dari Mbak Dian Ayu Utari. Pertanyaannya mengenai apakah ada seleksi untuk mendapatkan penghargaan cendekiawan berdedikasi Harian Kompas. Jawabannya ada, tentu saja, dan itu karena cendekiawan itu bekerja dalam senyap, maka seleksinya pun bekerja juga dalam senyap. Saya kira jadi kita akan munculkan orang-orang yang luar biasa dan diakui dedikasinya di masyarakat. Dan tentu saja beberapa kali juga menampilkan tulisan-tulisannya di Harian Kompas. Itu Mbak Dian, dan Mbak Dian melanjutkan lagi dengan pertanyaannya, seberapa jauh penanganan pandemi selama ini? Pertanyaan Mbak Dian ini saya rangkaikan dengan pertanyaan dari Mas Ahkam Jayadi. Mas Ahkam menyampaikan selamat ulang tahun Kompas ke-56, tadi juga Mbak Dian juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian pemerintah
setengah hati dalam melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19 yang tidak pernah mau lockdown secara nasional atau melakukan karantina wilayah nasional. Bahkan pandemi COVID-19 banyak dipolitisasi untuk saling menjatuhkan antar pejabat negara satu sama lain. Bagaimana pandangan dari Ibu Nabs maupun Pak Samsur Rizal? Dan tadi juga Mbak Dian juga menanyakan penanganan pandemi selama ini seperti apa. Satu nafas pertanyaannya kira-kira saya undang Ibu Nafs untuk menjawabnya lebih dahulu. Silakan Ibu. Masih mute nampaknya Ibu Naf? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Seberapa jauh penanganan COVID ini? Ya memang kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat memang dari semula sudah terjadi bahwa yang saya katakan tadi, kepemimpinan dalam crisis management itu seharusnya kan ini ya, bersatu. Jangan diperpolitisir. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi oleh beberapa pemimpin tertentu. Nah, tentu it's easier said than done ya, lebih mudah untuk mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi bagaimana caranya supaya tidak terjadi misinformation yang begitu membingungkan masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat seakan-akan atau sebagian masyarakat seakan-akan tidak percaya kepada pemerintah. Oleh karena di dalam pemerintah sendiri terjadi seperti saling tidak percaya begitu. Nah, saya kira ini yang pertama. Kedua, saya perlu katakan bahwa pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga kok ya. Kalau pikir sudah berapa uang yang dikeluarkan untuk untuk mereka yang positif diisolasi atau bahkan dirawat secara gratis semua, itu sudah membutuhkan biaya yang luar biasa. Berapa banyak yang tetapi saya sendiri tidak mengerti, bahwa kenapa kok surveillance itu terkesan kurang sekali. Testing yang benar, bahkan kita saya lihat masih banyak yang menggunakan testing dengan antigen, rapid antigen, yang kita tahu false negatifnya banyak sekali. Ya, positivity rate-nya hanya 0,9. Kok tidak dilarang ya? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya sudah di luar sistem sekarang. Saya tidak mengerti kenapa dana yang begitu besar tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada sebenarnya dari tahun sebelumnya untuk melakukan suatu surveillance yang benar dengan testing dan contact tracing yang benar. Saya tidak bisa mengkomentar karena saya tidak tahu bagaimana situasinya. Untuk vaksinasi yang saya tahu memang adalah harganya mahal sekali, tetapi pemerintah telah berkomit untuk memberikan secara gratis, suatu hal yang luar biasa tentu. Namun karena pada saat yang sama negara-negara lain juga membutuhkan vaksin, maka kita nggak kebagian. Sedangkan produksi kita juga terlalu sedikit, tidak memenuhi untuk 180 juta yang ini. Jadi kesimpulannya Mbak Dian adalah ada banyak faktor yang saya tidak tahu. Ya. Kenapa sampai terjadi
gelombang seperti sekarang, kenapa masyarakat tidak seakan-akan cuek, tidak percaya pada pemerintahnya, sehingga tidak mau mencegah penyakit ini. Sedangkan sebenarnya bisa dicegah. Ya, jadi kurang sistematis mungkin jawabnya, tapi ada banyak pertanyaan bagi saya, terus terang saja. Mungkin Iya. Prof. Terima Samsui. kasih Ibu Naf. Menjawab pertanyaan dengan banyak pertanyaan juga ternyata. Betul. Sangat benar. Seperti wartawan ya. Ya. Sudah bisa jadi wartawan, Ibu. Terima kasih, Ibu Naf. Pak Profesor Samsurizal, silakan. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit. Kalau saya lihat arahan dari pimpinan dalam hal ini presiden jelas. Tetapi ketika kita melihat di lapangan banyak hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga saya sendiri merasa bahwa yang perlu itu adalah justru inisiatif dari masyarakat, dari unit-unit kecil, entah itu keluarga, entah itu RT, entah RW. Saya sering sekali pada rapat-rapat di RT, RW, dan sebagainya itu mengemukakan pentingnya mengikut sertakan remaja. Entah itu pramuka, entah itu karang taruna, entah itu mahasiswa rumpun ilmu kesehatan, untuk ikut dan memberi penyuluhan dan memberi pengawasan. Daripada satpol yang mengawasi, saya pikir akan lebih baik remaja-remaja ini. Karena manfaatnya bukan hanya komunikasinya bisa lebih baik, tetapi juga akan menjadi kebiasaan bagi dia pada waktu dia menjadi dewasa dan jadi orang tua. Saya belajar dari Kuba, tadi Ibu Naf menyinggung mengenai demam berdarah. Demam berdarah di Kuba itu pencari jentik nyamuk itu adalah siswa SMP yang dibantu oleh guru biologi dan dokter sekolah. Kalau dia menemukan, maka dia akan diberi semacam penghargaan, sehingga dia juga berusaha untuk di rumahnya, di rumah keluarganya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Dan itu akan dibawanya sampai dia dewasa nanti. Jadi di samping petugas-petugas yang memang harusnya bertugas untuk itu, partisipasi masyarakat, terutama remaja, menurut saya potensi masih bisa dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsurizal. Sahabat Kompas masih bisa mengajukan pertanyaan baik melalui chatting untuk ditanya jawab di kolom tanya jawab, maupun kemudian bisa nunjuk tangan untuk diberikan kesempatan untuk menanyakan secara langsung kepada dua narasumber kita, dua cendekiawan berdedikasi Kompas tahun 2021. Dan kali ini saya akan mengundang Mas Dodi Salman. Mas Dodi Salman mengajukan pertanyaan kepada Ibu Naf Siaboy maupun kepada Prof. Samsurizal untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya undang teman-teman panitia, silakan Mas Dodi Salman untuk diundang tampil di Zoom ini dan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Silakan Mas Dodi. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Bu Nafsiah Boy dan Prof. Samsu. Saya cuma punya pertanyaan utama nih, Prof. Bu Nafsiah. Menurut pendapat Ibu yang sudah berpengalaman sekian tahun di bidang kesehatan, sebetulnya arah penanganan COVID-19 oleh pemerintah ini tuh mendahulukan apa, Bu ya? Kesehatan atau ekonomi? Apakah penunjukan Menko Perekonomian sebagai penanggung jawab penanganan COVID itu sudah menjawab pertanyaan itu? Gitu. Itu saja mungkin bisa dijawab oleh Prof. Samsu dan Bu Nafsi Amboy. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Boleh tahu Mas Dodi latar belakangnya kalau Mas Dodi sebagai dokter atau sebagai... Oh, saya dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Tarumanegara Jakarta, Mas.
Oke, terima kasih Mas Dodi. Silakan saya undang Prof. Samsu lebih dulu untuk menjawabnya. Ya, struktur yang ada, memang kita tahu bahwa Menko Queen yang mengkoordinasi ini semua. Tapi menurut saya itu tidak harus merupakan satu halangan. Sekiranya struktur-struktur yang ada di pemerintah itu bisa dekat, mau meminta pendapat-pendapat profesi dan akademisi, serta mau mendengarkan pendapat-pendapat profesi dan akademisi. Karena sebenarnya sudah tentu di pemerintahan itu ada orang yang memang mempunyai tugas untuk itu, tapi tidak selalu dia harus adalah orang yang paling tahu tentang bidang tersebut. Dia bisa meminta pendapat dari profesi atau akademisi yang bersangkutan, dan dengan pertimbangan itu dia memutuskan. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah ada rasanya bisa saja dimanfaatkan. Yang penting adalah bagaimana hubungan struktural pemerintahan dengan, terutama sekali saya merasa bahwa profesi kesehatan ini harus sering-sering diajak bicara dan didengarkan pendapat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsu. Ibu Naf, silakan. Ya, mungkin kalau kita balik pada awal-awal sekali, yaitu bulan Maret tahun lalu, sebenarnya yang diangkat di Bapak Presiden mengatakan ini suatu kegawat daruratan kesehatan. Jadi penanganannya bagaimana supaya kegawat daruratan kesehatan, health emergency, ini bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Kemudian lebih cepat lagi, lalu Bapak Presiden membuat keputusan bahwa ini lebih banyak sebagai bencana non alam. Oleh karena itu, Pak Doni Monardo diminta memimpin yang memang sebenarnya sudah benar. Di situ ada tim lintas sektor, di situ ada gerak cepat, di situ dan tim ahlinya orang kesehatan. Ya, tim ahlinya itu banyak orang kesehatan. Waktu itu terus terang saya optimistis. Oleh karena kita sudah ada International Health Regulation dengan guidelines yang jelas. Kemudian soal leadership diserahkan kepada Pak Doni yang sudah biasa memimpin kalau ada bencana, gerak cepat, semua orang terlatih, langsung juga untuk distribusi, untuk apa semua bisa. Waktu itu dilakukan lockdown. Masih ingat kan? Lockdown. Tetapi memang setelah berjalan, diketahui bahwa lockdown efektif itu maksimum 3-6 minggu. Kalau lebih dari itu akan menimbulkan dampak, baik dampak sosial ekonomi maupun kejenuhan. Ya. Nah, memang kelihatan pada awal bahwa Indonesia itu penularannya tidak terlalu cepat. Relatif. Kecuali di beberapa daerah urban. Nah, perkembangan selanjutnya, saya tidak tahu. Mungkin oleh karena Bapak Presiden ingin aspek ekonominya yang diperhatikan sekarang. Supaya rakyat jangan makin menderita secara ekonomis. Ya. Tetapi seharusnya, menurut pendapat saya, soal kesehatannya tidak boleh dibenturkan ya dengan aspek sosial maupun ekonomis. Bisa bersama-sama, oleh karena dalam tim Satgas itu semua sektor ada, para ahli ada, itu tim ahlinya ada di situ, baik epidemiolog maupun segala macam deh ada di situ. Jadi saya tidak tahu, waktu saya tidak tahu, oleh karena seharusnya ya, kita harus tanya sama Pak Jokowi apa yang terjadi sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Naf.
Iya, ini apa jawaban yang nampaknya disampaikan Bu Naf dengan sebelumnya menarik nafas dalam dulu. Teo Mas. Iya, 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 iya. Dan ini juga sekaligus sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Ahkam Jayadi tadi, yang cukup memang tidak mudah menjawabnya dalam situasi seperti sekarang ini. Sahabat Kompas, kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Ada beberapa penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga kemudian menunjukkan angkat tangan untuk kemudian mengajukan pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan dari Bungaran Simanjuntak. Ini nampaknya Bang Bungaran Simanjuntak yang menanyakan, Bang Bungaran sudah muncul, saya kira silakan aja mengajukan pertanyaannya secara langsung. Dan berikutnya kemudian ada Jasminten, silakan, ada 2 penanya yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan disampaikan secara langsung, Bang Bungaran Simanjuntak dan Jasminten. Silakan. Oke, selamat siang di Indonesia dan selamat pagi di sini. Menjadi pertanyaan saya, mengapa kasus COVID-19 di Jakarta meningkat? Padahal hingga per 21 Juni yang divaksinasi sudah mencapai 31 juta. Seharusnya semakin banyak yang divaksinasi, kasus semakin menurun. Karena di Amerika dan Kanada, di mana saya tinggal, program vaksinasi meningkat, kasus COVID-19 menurun. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa pasca vaksinasi justru menimbulkan kenaikan kasus COVID-19 saat ini? Itu saja. Terima kasih Bang Bungaran. Jasminten, silakan. Silakan dari Jasminten, dan nampaknya semua peserta webinar kali ini sudah dipindahkan ke Zoom secara jadi bisa tampil juga. Jasminten, apakah masih ada di tempat? Kalau tidak ada, saya undang Swasta Priambada. Mestinya bacanya kalau orang Jawa ini Swasta Priambodo untuk mengajukan pertanyaan, karena panjang sekali pertanyaannya, jadi daripada saya baca mendingan Mas Tra. sampaikan sendiri. Silakan. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu kesempatannya, dan kepada Dr. Nafsiah Mboy dan Dr. Samsul Rizal, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya tentang artificial intelligence atau teknologi informasi di bidang kedokteran. Sepanjang pengetahuan saya, di Indonesia apakah sudah ada barcode untuk tracer para warga yang digunakan untuk men-tracking pergerakan COVID-19 ya, dokter? Karena pengalaman saya kemarin 2 minggu yang lalu dari Australia itu kok di sana ada, sehingga mungkin pemerintah pusat atau Kemenkes tidak sulit-sulit untuk mencari di mana pergerakan warga yang terkena COVID. Jadi pakai barcode di setiap warung atau supermarket yang dikunjungi, ya memang harus ada kesadaran ya. Ini mungkin sesuatu yang baru, tapi untuk istilahnya ya, untuk menurunkan atau mengendalikan COVID mungkin berguna. Bagaimana menurut dokter? Ya, jadi itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Swasta. Dan tadi pertanyaan dari Bang Bungaran. Silakan Profesor Samsul Rizal untuk menanggapi lebih dahulu dan kemudian diikuti Ibu Naf. Ya,
tiba-tiba saja kita dalam 2 minggu ini mengalami kenaikan yang tinggi sekali. Dan banyak para pakar yang memberikan pendapatnya. Pertama, waktu itu memang dikhawatirkan karena adanya liburan panjang dan banyak teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang mudik. Jadi pergerakan mobilisasi dari masyarakat dari kota ke desa, lalu dari desa balik lagi ke kota dan seterusnya. Yang kedua adalah Ibu Naf tadi sudah menyampaikan ternyata varian-varian baru baik Delta, Delta Plus, Epsilon, Theta, dan sebagainya sudah mulai juga ditemukan di Indonesia. Mengenai vaksinasi, memang vaksinasi akan berdampak untuk memutus mata rantai, atau kurang-kurangnya akan mengurangi risiko penularan. Tetapi itu harus mencapai jumlah yang kita sebut herd immunity-nya itu tercapai. Nah, para pakar memperkirakan untuk Indonesia itu yang harus disuntik kira-kira 181,5 juta orang. Jadi kalau baru 20 juta atau 23 juta yang disuntik itu masih sebagian kecil. Meskipun dampaknya mulai kelihatan. Yang terasa adalah pada tenaga kesehatan yang tertular itu pada umumnya dalam keadaan ringan, jarang yang masuk rumah sakit, meskipun pada yang punya komorbid dan usia lanjut tetap masuk rumah sakit. Jadi kenapa Amerika dan Kanada sudah begitu terasa dampak dari imunisasinya? Pertama, saya rasa jumlah yang divaksin di Amerika udah lebih dari 110 juta orang. Barangkali udah angkanya sudah lebih tinggi lagi karena di mana-mana diadakan. Saya nggak tahu di Kanada, mungkin juga sudah tinggi sekali. Tadi Bu Naf mengatakan kan baru berapa? Belum sampai 20% yang divaksinasi di Indonesia. Itu satu. Tetapi perilaku menjaga kesehatan ini kan selalu ditekankan. Saya rasa Bu Naf selalu mengingatkan kita, bukan berarti kalau vaksinasi lalu prokesnya bisa kita tinggalkan. Itu baru bisa nanti kalau sudah keadaan seperti di Amerika, di mana angka infeksi barunya rendah, dan kalau kita ambil swab dari orang-orang yang terinfeksi juga jumlah virusnya itu ada namanya cycling time-nya, CT-nya itu tinggi, artinya jumlahnya sedikit sekali sehingga risiko untuk menularkan pada orang lain itu rendah. Jadi Pak Bungaran banyak teori tentang hal itu yang menjelaskan vaksinasi tentu akan berpengaruh, tapi baru akan berpengaruh besar pada waktu jumlah yang divaksinasi kira-kira 70% dari populasi. Mengenai pemanfaatan informasi teknologi, sebenarnya kita bersemangat sekali pada waktu mau imunisasi. Semua yang imunisasi kita harapkan mendaftar melalui form yang sudah disediakan melalui internet, sehingga begitu datang sudah bisa langsung diimunisasi. Tapi apa yang terjadi, saya nggak tahu apakah servernya tidak terlalu besar sehingga terjadi kemacetan. Akhirnya pemerintah tidak bisa mengandalkan hanya dari yang daftar saja, akhirnya yang belum mendaftar tapi sudah membawa KTP juga dilayani. Jadi campuran antara yang memakai informasi teknologi dengan yang langsung ada. Jadi untuk pemanfaatan barcode dan sebagainya, saya rasa semuanya di Badan Nasional kita itu ada pengembangan teknologi tersebut. Hanya barangkali pemanfaatannya pertama tentu tergantung pada kemampuan dari aplikasinya, dan yang kedua tentu bagaimana orang-orang yang bisa memeliharanya dan juga usernya, yaitu masyarakat. Karena di Jakarta itu kalau diperhatikan setiap Selasa itu angka rendah. Itu sudah berbulan-bulan setiap hari Selasa angka rendah. Setelah ditanyakan kemungkinan bahwa pemasukan data pada hari Selasa tersebut lebih rendah daripada yang hari-hari yang biasa. Jadi
teknologi informasi ini ternyata juga memerlukan persyaratan untuk bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsurizal. Kalau di dalam dunia bisnis media, Selasa itu juga hari yang berat, Prof. Orang Jawa nyebutnya, bacanya seloso, selotur rekoso. Jadi memang waktunya senggang dan kemudian tapi berat memang. Jadi itulah Selasa memang menjadi perhatian kita bersama. Ibu Naf, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya jauh-jauh dari Kanada dan Amerika. Sebenarnya sebagian besar sudah dijawab oleh Pak Samsu dan saya setuju bahwa ternyata itu juga banyak pendatang masuk ke dalam DKI karena tahu bahwa pelayanan kesehatan di DKI lebih baik dan sebagainya. Di DKI dengan tegas dilakukan tracking dan sebagainya, isolasi dibayarin pemerintah dan sebagainya, sehingga memang banyak sekali agaknya datang dari luar. Kemudian satu hal yang kalau saya baca itu adalah terlalu banyak pemimpin-pemimpin, ada tokoh agama, ada tokoh pemerintah, bahkan ada polisi yang mengatakan pakai masker itu merusak hormon dan sebagainya. Dan itu dipercaya oleh generasi muda kita. Dan juga penekanan bahwa ya yang paling berisiko adalah lansia, jadi kita vaksinnya kurang, kita mulai dengan lansia dulu. Ternyata lansianya nggak mau dijemput di rumah dan sebagainya. Tetapi yang muda menganggap, oh kalau gitu saya tidak berisiko dong. Dan melakukan dan cuek terhadap, apalagi mendengar dari tokoh-tokoh ini, baik pemerintahan, polisi, agama, dan sebagainya, yang mengatakan, nggak perlu itu, pakai masker, dan sebagainya. Nah, akibatnya, memang mereka, generasi, ada sebagian besar yang mudah mengatakan, nggak apa-apa, saya tidak berisiko, jadi tidak usah. Pencegahan-pencegahan itu tidak perlu. Dan sebagaimana biasa, law enforcement kita memang juga sangat lemah. Jadi walaupun misalnya namanya juga lockdown, tapi ya lalu lintas masih ramai. Gubernur bilang lockdown, perhubungan bilang tetap aja jalan semua. Jadi memang hal itu saya kira yang penting sekali diperhatikan. Sekarang mungkin bisa, kalau kita bersatu, mari kita bersatu semua. Bisa kok, kita bisa. Kalau kita semua bersatu, juga tentang herd immunity, mula-mula itu kan terlalu dibesar-besarkan ya. Sampai saya menegur teman-teman, katakan awas, itu ini vaksin baru. Kita belum tahu protection-nya adalah berapa besar. Bukan untuk penularan, tetapi mereka yang ketularan tidak akan menjadi terlalu berat seperti kalau dia tidak divaksinasi. Tetapi sampai seberapa jauh itu masih tetap harus diteliti. Jadi saya kira itu, dan memang sampai tanggal 24 minggu lalu, vaksinasi kita baru 7,2% dari sasaran total. Itu yang 2 kali suntik. Jadi tidak mengherankan. Memang mungkin DKI tinggi, ya, tapi dengan tamu-tamu ya banyak. Baik. Terima kasih Ibu Nafsia. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita memang bangsa yang toleran kan. Kalau ada yang nggak pakai masker, ya didiemin kadang-kadang. Tolerannya nggak bener aja, cuman tempatnya nggak pas gitu. Baik, ada 3 penanya yang 2 akan saya bacakan. Yang pertama dari Mas Kurniawan Rahmadi menanyakan tentang perkembangan obat-obatan HIV kepada Ibu Nafsia Boy tentu saja, dan Prof. Samsurizal juga pasti bisa menambahkan. Kemudian pertanyaan dari Mas Kurniawan yang kedua adalah hoax dari grup anti vaksin sepertinya dibiarkan, mesti diapakan ini? Kemudian penanya yang kedua adalah dari Mas Usman Siswanto. Mas Usman Siswanto ini menanyakan apa yang perlu dilakukan
agar masyarakat yang berdomisili di wilayah yang jauh dari akses fasilitas kesehatan formal dapat memperoleh layanan kesehatan lebih baik, terutama dari tenaga kesehatan yang profesional. Nah, penanya yang ketiga ini saya undang saja karena ini nampaknya bisa menjadi mengundang kenangan Ibu Nafsiah, karena ini penanya dari Flores dari Nusa Tenggara Timur, Mas Steph Tupeng Witin. Silakan, Steph Tupeng Witin. Halo, selamat sore. Sore. Salam untuk Mama Naf, itu panggilan yang akrab dari NTT, dari Flores, dan juga Profesor Samsu Rizal. Salam, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami di Flores sekarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk pandemi COVID-19 ini. Ada proses penanganan yang terkesan tidak ada sinergi atau kerjasama antar pemerintah kabupaten. Terkesan masing-masing mengurus dirinya sendiri, sehingga ada ruang yang sangat besar untuk mencegah penyebaran COVID ini jauh lebih tinggi. Juga aspek keteladanan sangat minim. Ada pejabat yang melarang warga tidak boleh melakukan perjalanan, tetapi mereka melakukan perjalanan dengan rombongan yang sangat besar. Dan ini membuka ruang penyebaran. Maka yang Ibu Naf katakan tidak ada aspek keteladanan, benar-benar menjadi fakta, terutama di Flores ini. Karena itu, mohon pendapat dari dua cendekiawan berdedikasi yang luar biasa ini. Bagaimana sebetulnya sinergi itu harus dibangun untuk memutus jejaring penyebaran virus yang amat berbahaya ini. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Steph, dan Bu Naf pasti tahu kalau warga NTT itu warga yang sangat religius, karena itu NTT. Nanti Tuhan tolong. Siapa namanya tadi? Steph Tupeng Witin namanya. Nah, saya undang Bu Naf untuk menjawab lebih dahulu, merespon pertanyaan maupun tadi harapan. Obat antiretroviral, saya kira Prof. Samsu yang paling up to date dengan itu. Kemudian hoax anti vaksin, itu semua hoax, susah ya. Saya pernah ini kasih ke menterinya juga, apakah Menteri Kominfo bisa berbuat sesuatu? Kalau kita sendiri, kalau cepat sekali sih ya, masuk dalam WA group, lalu langsung di forward aja. Kalau saya selalu periksa dulu, delete dan sebagainya. Tetapi hoax anti vaksin ini mungkin saya tidak tahu, harus orang yang lebih dipercaya. Apakah tokoh agama ada, apakah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk mengatakan ini hoax, stop, jangan ini. Kita lihat bahwa begitu banyak hoax sekarang tetap masih terus-menerus di-forward, terus-menerus, sampai berulang kali. Dan saya, bagaimana caranya? Jadi, I don't know. Begitu juga untuk law enforcement ya. Tapi, saya juga sudah tidak tahu. Law enforcement ini, kalau di tangan siapa yang diberikan kewenangan oleh presiden ini. Kemudian kalau ada yang melanggar begitu bagaimana? Mungkin saja sesuai yang dikatakan oleh Pak Samsu tadi, Prof. Samsu, bahwa kalau kita libatkan generasi muda,
yang berpikiran jernih, seperti tadi para penanya. Kalian yang menjadi pemimpin di daerahnya, untuk mengatakan ini tidak boleh demikian. Kenapa tidak bisa maju kepada pemimpin-pemimpin kalian yang memberikan informasi yang berbeda-beda? Kenapa kalian tidak bisa bilang secara lokal ya, di tingkat kabupaten? Yang benar aja dong. Kalau tingkat nasional mungkin agak susah, tetapi paling kurang tingkat lokal. Teman-teman tadi yang penanya, misalnya dari Flores, dari kabupaten mana? Dari kabupaten itu saja dulu, beresin dulu deh. Kemudian ajak teman-temannya dari kabupaten lain. Ayo kita beresin ini. Saya kira kalau mengharapkan dari pusat, sekarang masalahnya sudah terlalu besar ya. Tetapi kalau dari bawah, bukan dari bawah, dari masyarakat terkecil, dari kabupaten, kemudian itu dulu masing-masing membereskan diri. Dipimpin oleh tenaga-tenaga muda, orang-orang muda seperti kalian ini. Saya kok percaya ya, bahwa kalian yang bisa membawa perubahan. Bukan mereka dari pusat. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu tadi baik untuk hoax, anti vaksin, atau segala macam hoax. Saya kira lebih mudah diselesaikan di tingkat kabupaten atau di tingkat yang lebih kecil daripada nasional. Begitu juga soal law enforcement dan misinformation di tingkat kabupaten. Saya rasa masih bisa. Kalau ada orang-orang muda seperti kalian, yang tahu apa yang baik dan apa yang benar, itu menuntut pada pemimpinnya untuk berbuat yang baik demi kesehatan dan well-being dari semua. Oke, terima kasih Bu Naf, dan memang harapan salah satunya kepada cendekiawan tentu saja untuk makin mencerahkan masyarakat, karena seringkali kalau berharap pada terus terang kepada tokoh agama, agamanya sama tapi alirannya beda, itu juga jadi masalah di Indonesia tentu saja. Prof. Samsur Rizal, silakan. Satu lagi, Mas Tri, Ya. Mas Tra, Ya, apa yang bisa dilakukan oleh media toh ya? Dulu waktu saya lagi kacau balau dengan HIV, waktu kita lagi kacau balau, bukan saya yang kacau balau, Ya. kita kacau balau. Yang membawa perubahan itu adalah media. Waktu itu kita mulai dengan pelatihan media supaya jangan lagi menyebarkan berita-berita yang menstigma atau menyudutkan mereka yang berisiko atau rentan tertular. Kita waktu itu bersama-sama dengan media gerakan bagaimana media bisa menulis sebagai media yang menunjukkan empati terhadap mereka yang terpaksa berisiko atau terpaksa tertular karena belum tahu dan sebagainya. Dan waktu itu terus terang saya kagum karena terjadi perubahan yang besar sekali. Karena peran media yang berubah. Memang tentu saya mengerti media sosial lebih susah ya dikontrol daripada media seperti itu. Tetapi mestinya kalian yang bisa. Sekarang cendekiawannya di tangan kalian. Master aja. Ya. Baik. Terima kasih Bu Naf tantangannya. Prof. Samsu, silakan. Ya, sebenarnya hoax di bidang vaksin ini jauh sebelum COVID-19 ini sudah ada. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan di Perancis itu pernah menurunkan angka cakupan imunisasi nasionalnya, begitu juga di Inggris dan sebagainya. Terakhir itu, kalau masih ingat, ada kasus di mana pemerintah Jepang, Menteri Kesehatan Jepang itu sampai menghentikan program imunisasi human papilloma virus HPV untuk kanker serviks yang disuntikan pada anak-anak sekolah
kelas 5 dan kelas 6 SD sekitar usia 10 sampai 13 tahun. Karena ada satu pemberitaan di media cetak dan di media elektronik pada waktu itu yang mengatakan bahwa anak itu setelah disuntik tangannya menjadi lumpuh. Yang terjadi sebenarnya adalah dia memang ada rasa sakit lokal sehingga dia malas menggerakkan tangannya, tetapi 2 hari 3 hari kemudian sudah tidak apa-apa. Untunglah Perhimpunan Dokter Anak di Jepang mengejar anak tersebut, lalu membuat video bagaimana dia sama sekali tidak lumpuh, sehingga hoax tentang bahwa HPV menimbulkan kelumpuhan pada anak itu bisa dikendalikan, sehingga kemudian bisa dilanjutkan programnya. Itu di Jepang loh, yang sebenarnya negaranya relatif lebih literasinya lebih tinggi daripada kita. Jadi bahwa hoax di Indonesia itu adalah suatu kenyataan dan kita harus bersama-sama. Dan kita gembira sekali pada hari ulang tahun Kompas hari ini yang dibahas adalah mengenai masalah disinformasi ini, bagaimana kita bersama-sama bisa menyelesaikannya. Dan saya rasa saya pernah bincang-bincang dengan beberapa teman profesi dokter anak ya, karena banyak berkaitan dengan imunisasi di Eropa. Di sana Perhimpunan Dokter Anak itu mempunyai satu ruangan yang memantau media sosial, dan begitu ada hal yang menyudutkan dan negatif beritanya terhadap imunisasi, maka salah seorang dokter anak langsung di-shoot, di video, langsung di Instagram dan di Facebook-kan sebelum berita yang menyesatkan itu beredar luas. Karena kalau sudah beredar luas agak sukar untuk memadamkannya. Ya, saya nggak tahu, kita harus bersama-sama memerangi hoax ini, meskipun pemerintah sendiri sudah mulai dengan aturan-aturan dan undang-undang, tetapi bagaimana mengajarkan masyarakat untuk memilih berita yang baik dan benar, bukan memilih menyebarkan berita-berita yang menarik dan tidak benar. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsurizal. Tadi ada tantangan dari Bu Nafsia Boy, dan Bu Naf, di Kompas kita juga punya cendekiawan dan pernah juga memimpin Dewan Pers, tentu saja, yang sekarang menjadi Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Mas Nino Laksono. Saya kira Mas Nino Laksono bisa menanggapi dan sekaligus juga memberikan warna lain dalam diskusi ini dengan ketika kita bicara tentang bagaimana menghadapi hoax atau kabar bohong atau kabar yang disalahkan dalam tanda petik terkait dengan penanggulangan pandemi ini. Mas Nino, monggo. Terima kasih Mas Tra. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Prof. Samsurizal dan juga kepada Ibu Nafs yang sudah saya kenal sejak lama bersama dengan mahasiswa ITB Angkatan 75. Juga kepada pimpinan Kompas, Mas Suta dan senior, dan para hadirin peserta diskusi ini. Saya menikmati paparan itu, dan memang ada 2 hal paling tidak yang bisa saya sampaikan. Pertama, bahwa sejak era media sosial muncul, itu sudah ada pemahaman bahwa kita memasuki wilayah yang uncontrollable, yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Nah, ini realita ini berkoinsidensi dengan hadirnya era post-truth, ya, di mana orang itu mendaku kebenaran atau mempersepsikan kebenaran itu tidak berdasar fakta objektif, tapi pada persepsinya atau apa yang dia mau. Kalau dia maunya itu A, walaupun faktanya B, dia akan meyakini itu. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsurizal dan juga Bu Naf tadi, saya juga belum lama ini menerima buku bahwa gelombang anti vaksinasi ini memang
meluas untuk berbagai ragam di dunia. Sama seperti halnya kalau lebih diumumkan itu gelombang anti science. Jadi ini gejala anti science yang sedang kita hadapi ini. Ya memang kemarin itu ada kritik terhadap kemajuan sains ya yang dianggap terlalu mendewakan keilmiahan, tapi seperti yang Prof. Samsuri sampaikan, mahasiswa pun tidak bisa mendewakan ilmu saja, ilmu kognitif saja, tapi hatinya itu juga harus berbicara, Mas. Jadi itulah dilema yang dihadapi. Jadi di satu sisi seperti halnya menghadapi COVID ini, itu orang mengatakan ya segala sesuatu yang lain itu tidak mampu. Ya, apakah budaya, apakah termasuk agama pun juga dikritik bahwa tidak mampu. Yang mampu itu hanya sains begitu yang akan ini. Cuman kalau ke sains itu dibawa ke arah vaksinasi misalnya, yaitu memang kita melakukan vaksinasi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Samsuri bahwa itu hanya akan memperlihatkan hasil kalau tercapai herd immunity. Nah, tapi itu saya terus merenungkan masalah ini itu juga memikirkan bahwa program apapun itu sebetulnya membutuhkan quick yield ya. Nah, disinilah kita masih ada tuntutan sebetulnya vaksinasi ya vaksinasi, tapi harus vaksinasi yang pintar begitu. Kalau begini caranya 181,5 juta itu terlalu berat. Why not kita memandang bahwa Jakarta, ibu kota negara begitu, ditanggulangi dulu 11 juta penduduknya itu yang dijadikan sebagai tolok ukur quick yield hasil vaksinasi. Sehingga kalau Jakarta sukses itu akan memancarkan satu pesan dan harapan bahwa kita bisa membendung wilayah yang paling berat dan juga dalam tempo yang mestinya lebih cepat begitu. Jadi ada banyak yang bisa disampaikan, tapi kalau saya ringkaskan kembali Mas Tra, itu ya paling tidak dua hal tadi, bahwa memang ini ada gelombang anti sains, gelombang anti vaksinasi, tapi kita untuk mengcounter, menanggapi, merespon gelombang tersebut, kita juga dituntut untuk bervaksinasi, memvaksinasi secara pintar. Mana yang kiranya bisa memperlihatkan. Kalaupun Jakarta terlalu politis, ya silahkan memilih kota lain yang bisa dilihat hasilnya. Jangan mentargetkan seluruh Indonesia itu. Memang mungkin nanti akan ada dilema kesan tidak adilan. Tapi orang itu bekerja itu selain ada sarananya juga ada tekniknya, ada metodenya. Saya kira demikian, Mas Tra. Terima kasih, Mas Dino. Masih banyak yang ingin sampaikan, tapi kurang lebih itu. Terima kasih, Mas Dino, untuk penjelasan dan menguatkan apa yang kita diskusikan atau kita bahas pada siang hari ini sampai sore ini. Dan sahabat Kompas, hari ini kita tidak hanya menghadapi wabah atau pandemi COVID-19, tetapi juga kita menghadapi juga apa yang disebut dengan wabah disinformasi. Dan wabah disinformasi ini adalah tulisan Mas Irwan Yulianto, wartawan senior Kompas yang sekarang juga menjadi dosen, Dr. Irwan Yulianto, dosen di UMN. Mas Irwan, apakah Mas Irwan ada sesuatu yang mau disampaikan? Saya undang barang 2 menit begitu, Mas Irwan, untuk menambahkan dan menguatkan bahwa yang kita hadapi sekarang adalah memang wabah pandemi COVID dan wabah disinformasi. Monggo Mas Irwan. Oh iya, saya minta maaf ini videonya nggak, laptop saya kurang bagus nih. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Nino tadi soal post-truth ya. Itu yang saya tulis juga di artikel opini hari ini di Kompas di halaman 6. Memang selain media sosial yang dianggap sekarang ini menjadi semacam segala-galanya penyebar hoax ya,
Padahal sebenarnya awalnya terutama adalah pada jurnalisme yang tidak kredibel, terutama pada jurnalisme online, media online. Di Indonesia, seperti kita ketahui, ada 40 ribuan portal media, portal berita, dan opini. Tapi hanya 200 yang terregistrasi atau terverifikasi di Dewan Pers. Hanya 0,5%. Jadi sebagian besar, 99,5% itu adalah portal abal-abal. Dan banyak sekali berita pun, opini pun jadi abal-abal di sana. Nah, itu jumlahnya mungkin tidak sampai 100.000, ya kan? Bahkan media yang kredibel pun, media online yang menyandang nama seperti Kompas, Tribun, Tempo, dan lain-lain ya, itu pun tidak jarang juga menyebarkan informasi mengejar kecepatan sehingga muncul apa yang disebut clickbait ya. Jadi cari berita-berita judul sensasional, tidak sempat lakukan recheck, ya kan? Seperti dibilang WHO menetapkan Indonesia adalah negara A1 yang amat gawat. Ternyata beritanya salah dan harus diralat ya. Dan itu sudah disiarkan oleh salah satu media online. Saya tidak perlu menyebutkan namanya ya. Nah, sesudah media pers, terutama pada media online yang menyebarkan berita yang nggak benar, itu diamplifikasi oleh media sosial yang tadi disebut oleh Mas Nino tadi, yang jumlah akunnya di Indonesia lebih dari 100 juta. Ya kan, ada yang satu orang punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya YouTube, ya kan. Itu belum lagi yang akun ternak segala macam. Nah, tapi belum apa-apa. Yang sebenarnya yang paling banyak terjadi aktivitas sharing itu adalah di jejaring sosial. Yang namanya WhatsApp group, Line group, Facebook group, dan seterusnya. Ini justru himpunannya lebih besar, mungkin bisa mencapai 300 juta di Indonesia, bahkan mendekati 400 juta. Jadi lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia, satu orang bisa punya macam-macam. Nah, disinilah terjadi yang dari tadi clickbait menjadi sharebait. Apa-apa yang dianggap nggak diperiksa dulu, udah disebarkan. Sehingga gelombang disinformasi menjadi luar biasa. Dan ini yang sebenarnya makanya diperlukan adanya pers seperti Kompas dan lain-lain yang kredibel untuk menjadi clearinghouse. Yang bisa mendudukkan persoalan pada tempatnya yang sebenarnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Irwan Julianto untuk tambahan yang semakin mencerahkan. Pemikiran Mas Irwan bisa diikuti di halaman 6 Kompas hari ini dengan judul Wabah Disinformasi. Tentu saja akan makin mencerahkan kita. Kita, sahabat Kompas, kita sudah di penghujung dari webinar kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan saya ingin mengundang Ibu Nafsia Boy dan Profesor Samsu Rijal untuk menyampaikan semacam penutup dari paparannya, tapi sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mas Sigit Asmarasanta. Pertanyaannya adalah, apa saran terbaik dari Ibu Nafsia dan Prof. Samsu untuk wilayahnya di mana masih banyak yang produktif di kompleknya, kemudian di masyarakat kita banyak yang produktif dan terpaksa kemudian harus beraktivitas keluar menempuh risiko terinfeksi COVID-19 demi keluarganya, demi kehidupannya. Silakan Ibu Nafsia Boy lebih dahulu. Ya, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh acara hari ini. Saya kira sangat menarik. Dan saya juga belajar banyak lagi kembali dengan itu. Pesan saya hanya bahwa wabah yang kita hadapi ini masih akan tindak lanjutnya. Jadi epidemi yang kita hadapi itu masih banyak yang belum selesai. Seperti tadi saya katakan, dengue, HIV,
virus corona maupun influenza yang belum selesai sebenarnya, tetapi pasti kemungkinan besar akan ada yang lain. Karena itu peningkatan ketahanan kesehatan bangsa itu harus mendapat prioritas yang sangat utama. Dan memang betul tidak bisa hanya oleh pemerintah, tidak bisa hanya oleh satu komponen, akan tetapi bersama-sama. Nah, disitulah pentingnya kebersamaan, kemitraan, sehingga kita saling mengisi dengan segala kemampuan kita. Saran terbaik untuk wilayahnya bagi orang, kalau saya Mas ya, kalau memang betul dia harus pergi, tetap bisa melaksanakan dengan protokol kesehatan penuh. Tergantung sebenarnya dia mau kemana. Ya, katakanlah untuk apa? Saya sebenarnya membutuhkan contoh-contoh konkret. Baru bisa mengatakan, sure, silakan. Barangkali ada alternatif lain, ataukah alternatif lain sekarang banyak sekali, misalnya kalau yang penjualan, menjual lewat online, atau apa begitu, atau memang dia harus pergi. Ya sama saja dengan misalnya kami lanjut usia harus ke dokter. Bisa pergi ke dokter. Asal betul menjaga protokol kesehatan. Saya kira dari saya itu, Mas. Terima kasih, Bu Nafsia. Acara hari ini sangat Terima kasih. Prof. Samsuri Rizal. Saya merasa bahwa titik tolaknya seperti yang dikatakan oleh Bu Naf tadi adalah kita harus meningkatkan kecintaan kita pada negeri ini. Kita harus yakin bahwa negara ini sudah mengalami berbagai macam percobaan, tantangan, tetapi selalu bisa berhasil karena jumlah orang-orang yang mencintai negeri ini sebenarnya besar sekali. Dan kalau yang besar itu bersatu, niatnya adalah untuk keseluruhan bangsa, untuk negara kita ini, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada. Mengenai banyak orang yang kehilangan pencaharian. Tadi saya membaca mengenai persepsi, mengenai risiko. Saya banyak belajar dari tulisan tersebut. Jangan kita selalu menyalahkan saja masyarakat tidak patuh pada prokes, tidak mau menjalankan prokes, padahal latar belakang kenapa mereka sampai seperti itu tidak kita perhatikan dengan baik. Jadi seperti Bu Naf katakan, kalau dia harus memberi makan pada anak dan istrinya, harus keluar ya terpaksa harus keluar, tetapi tentu harus menjalankan prokes ini. Hanya persoalannya bagi sebagian keluarga kecil membeli masker saja barangkali sudah suatu beban. Kami di Yayasan Pelita Ilmu punya program-program kecil, yaitu mencegah atau mengurangi urbanisasi remaja desa ke kota untuk bisa mencari penghasilan dari desa sendiri, yang pada intinya adalah mengajarkan bagaimana menggunakan handphonenya, mobil phone-nya untuk bisa berbisnis, berdagang, mendagangkan apa yang ada di desanya atau apapun, sehingga dia tidak perlu ke kota-kota besar, mengambil risiko kesehatan yang besar, dan bisa tetap tinggal di kotanya. Hal-hal seperti itu saya rasa perlu, meskipun usaha-usaha kecil perlu kita tumbuhkan, kalau banyak mungkin akan mempunyai pengaruh. Jadi banyak hal yang kita rasa belum sesuai dengan harapan kita, tapi saya selalu mengajak marilah kita optimis. Jangan sampai kita pesimis. Bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa besar kalau masyarakatnya pesimis dan takut menghadapi masa depan.
Kita percaya bapak-bapak kita sudah mengalami berbagai macam rintangan, mulai dari perang untuk menegakkan kemerdekaan, sampai pemberontakan, sampai krisis ekonomi yang berulang-ulang. Toh kita selamat. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat kita yang mencintai negara ini. Mari kita berkumpul bersama, bersatu dengan ikhlas mencintai negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk terima kasih Pak Samsuri Rizal. Tepuk tangan untuk 2 cendekiawan berdedikasi Kompas tahun 2021. Luar biasa sekali. Sahabat Kompas dan Bapak Ibu pimpinan Kompas maupun Prof. Samsuri Rizal dan Ibu Nafsia Boy, kita sudah di ujung acara kita. Saya tidak ingin membuat sebuah kesimpulan atau menyampaikan benang merah dari pertemuan ini, karena itu tugasnya Mbak Evi dengan teman-teman di Des Humaniora untuk menampilkannya di Berita Kompas besok. Dan kita tentu saja bisa membacanya sehingga kemudian ada pencerahan di situ dan kemudian masyarakat punya kesadaran makin tinggi. Dan hari ini kita belajar betul dari pengalaman, pengetahuan, inspirasi, dan yang terakhir optimisme yang ditularkan oleh kedua cendekiawan berdedikasi Kompas tahun 2021 ini, Profesor Dr. Samsuri Rizal Jauzi dan Dr. Nafsia Boy. Sekali lagi saya undang tepuk tangan untuk kedua cendekiawan berdedikasi Kompas tahun ini. Dan mengakhiri dari webinar kali ini, kita akan berfoto bersama. Saya undang sahabat Kompas yang hadir dalam Zoom maupun dia ada di Kompas tentu saja untuk membuka videonya dan kita akan berfoto bersama. Dan harapannya dengan foto bersama ini juga kita akan ketularan inspirasi dan optimisme tadi untuk persatuan Indonesia, untuk kemanusiaan sesuai dengan pesan para pendiri Kompas, keindonesiaan dan kemanusiaan. Ada 3 kali foto yang harus dilakukan karena ada 3 seat. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh ganti pose seperti yang dilakukan Mas Suta dan Mas Saputra. Mas Andi senyum merekah boleh Mas Andi? Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih sahabat Kompas, terima kasih untuk inspirasi yang diberikan oleh 2 cendekiawan berdedikasi Kompas hari ini, dan kita akan terus bersama-sama bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih sehat, dan tentu saja bersama-sama dengan Kompas untuk semakin mencerdaskan masyarakat sesuai dengan amanat hati nurani rakyat. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu.